Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat Bapak Muhammad Torhadi STHI selaku dosen pengampu pada mata kuliah hadis, dan juga teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberi kami kesempatan untuk kelompok kami menyampaikan dan memaparkan materi kami pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang anggota kelompoknya saya sendiri Rabiatul Hafifah dan juga rekan saya Irma Darmayanti. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan makalah atau materi kami yang berjudul Hadis Tata Pergaulan Laki-laki dan Perempuan. Baik, untuk menghemat waktu, di sini akan langsung saya jelaskan untuk poin A, yaitu pergaulan yang baik. Nah, bagaimana pergaulan yang baik? Baik itu menurut norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat atau menurut ajaran agama Islam. Nah, di sini pergaulan yang baik ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan, yakni yang tidak bertentangan dengan hukum syara serta memenuhi segala hal yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum, pergaulan yang baik itu salah satunya adalah pergaulan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat, atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri. Nah, adapun menurut ajaran agama Islam, yaitu menyeru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di antara kaum muslimin. Nah, baik yang bersifat pribadi orang seorang maupun dalam bentuk kesatuan. Karena dengan pergaulan, mereka dapat saling berhubungan, mengadakan pendekatan satu sama lain, dan bahkan bisa saling menunjang dan mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam ajaran agama Islam itu sangat menyeru dan sangat mengajak sekali kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan yang namanya pergaulan. Karena itu adalah salah satu cara untuk kaum muslimin agar bisa menjalin silaturahmi, menjalin pendekatan yang erat, dan bahkan mereka bisa saling menunjang dan mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk poin B, yaitu tata cara pergaulan antar lawan jenis. Adapun pergaulan antara pria dan wanita atau sebaliknya, maka itulah yang menimbulkan berbagai problem yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu. Pergaulan pria dan wanita itulah yang melahirkan berbagai interaksi yang timbul karenanya. Pemahaman masyarakat, lebih-lebih kaum muslimin, terdapat sistem pergaulan pria dan wanita dalam Islam yang mengalami kegoncangan yang cukup dahsyat. Pemahaman mereka amat jauh dari hakikat Islam, dikarenakan jauhnya mereka dari ide-ide dan hukum Islam. Kaum muslimin berada di antara dua golongan. Yang pertama yaitu golongan orang yang melampaui batas atau tafrij, yang beranggapan bahwa termasuk hak wanita adalah berdua-duaan atau berkhalwat dengan laki-laki sesuai dengan kehendaknya, dan keluar rumah dengan membuka auratnya dan memakai baju yang ia sukai. Nah, yang kedua adalah golongan orang-orang yang terlalu ketat atau ifraj, yang tidak memandang wanita, tidak boleh bertemu dengan pria sama sekali, dan bahkan seluruh badan wanita adalah aurat, termasuk wajah dan telapak tangannya. Nah, jadi kaum muslimin itu berada dalam dua golongan, yaitu yang pertama golongan tafrij atau melampaui batas, dan yang kedua adalah golongan ifraj atau terlalu ketat. Nah, jadi kedua golongan tersebut itu saling bertentangan dan menimbulkan perselisihan dan juga permusuhan di antara kedua golongan tersebut.
Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk poin-poin selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu Rabiatul Hafifah. Poin C. Tata cara pergaulan lawan jenis berdasarkan reputasi hadis. 1. Haram duduk berdua atau berkhilwat dengan perempuan bukan muhram. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menerangkan, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu masuk ke kamar perempuan." Seorang laki-laki Ansar berkata, "Ya Rasulullah, terangkan padaku bagaimana hukum masuk ke dalam kamar ipar perempuan." Nabi SAW menjawab, "Ipar itu adalah kematian atau kebinasaan." Al-Bukhari 67 101 Muslim. Nabi tidak membenarkan kita masuk ke kamar-kamar perempuan, maka hal ini memberi peringatan bahwa kita dilarang duduk berdua-dua saja dalam sebuah bilik dengan seorang perempuan tanpa muhram. Ahli hadis tidak ada yang mengetahui nama orang Ansar yang bertanya kepada Rasul tentang hukum kerabat-kerabat si suami yang selain dari ayah dan anaknya masuk ke tempat istri si suami itu. 2. Haram melihat perempuan yang bukan mahram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Telah ditentukan bagi anak Adam atau manusia bagi bagian jinahnya, di mana ia pasti mengerjakannya. Jinah kedua mata adalah melihat, jinah kedua telinga adalah mendengar, jinah lisan adalah berbicara, jinah tangan adalah memukul, jinah kaki adalah berjalan, serta jinah hati adalah nafsu yang berangan-angan, yang semua dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan." Hadis riwayat Muslim. 3. Wanita boleh keluar rumah untuk memenuhi hajatnya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Saudah binti Jam'ah radhiyallahu anhu keluar dari rumah untuk suatu keperluan, dan ia wanita yang gemuk besar. Hampir semua orang mengenalnya. Maka dilihat oleh Umar bin Al-Khattab dan menegurnya, "Ya Saudah, demi Allah engkau tidak samar terhadap kami. Karena itu hendaknya engkau perhatikan ketika keluar rumah." Saudah mendengar teguran itu, segeralah ia kembali, sedangkan Rasulullah SAW ketika itu sedang makan di rumahku dan tangannya Nabi Muhammad SAW. Maka Saudah masuk dan berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu hajat." Tiba-tiba Umar menegur begini kepadaku, "Tiba-tiba turunlah wahyu, sedang daging masih tetap di tangan Nabi Muhammad SAW." 4. Hadis tentang memandang wanita, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang memandang seorang wanita dalam pandangan pertamanya, kemudian ia palingkan pandangannya kecuali Allah menjadikan nilai ibadah yang akan dirasakan kemanisannya. Memandang wanita yang bukan mahram merupakan salah satu anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan karena takut akan azab Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya iman dirasakan manisnya dalam hatinya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan kembali melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu untuk poin yang kelima. Boleh memboncengkan perempuan yang bukan mahram apabila keletihan di jalan. Maka pada suatu hari aku datang, sedang biji anak kurma di atas kepalaku. Lalu aku menjumpai Rasulullah. Bersamanya ada beberapa orang Ansor. Maka Rasulullah memanggil aku dan berkata, Ih, beliau menidurkan untanya untuk dapat membawaku di belakangnya." Aku merasa malu berjalan bersama-sama orang laki-laki, dan aku ingat tentang kecemburuan Az-Zubair. Dia orang yang paling cemburuan. Rasulullah menjumpai aku sedang anak kurma ada di atas kepalaku, dan bersama-sama Nabi SAW ada beberapa sahabatnya. Lalu Nabi menidurkan untanya supaya aku menungganginya. Tetapi aku malu kepada Nabi dan aku mengetahui kecemburuan-kecemburuan Anda. Maka Az-Zubair berkata,
Demi Allah, aku memikul atau membawa biji kurma adalah lebih keras tekanannya atas diriku daripada engkau menunggangi unta bersamanya. Asma lalu berkata, kemudian Abu Bakar mengirim kepadaku seorang pelayan yang menggantiku dalam pemeliharaan kuda itu. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih terdapat kekurangan baik itu dari segi penulisan ataupun pengucapan dalam kami menjelaskan atau memaparkan materi kami pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.